wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alistia Regina Dewi dari kelas 1C PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh dan pakar PAUD dari mata kuliah konsep dasar PAUD dan dosen pengampu Bapak Taufik Rahman MPD. Pemikiran tokoh dan pakar PAUD 1. Johann Heinrich Pestalozzi, seorang ahli pendidikan yang hidup pada tahun 1747 sampai 1827. Pada saat itu ia mendirikan sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof. Di sekolah itu ia mengembangkan idenya tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan, kejujuran, dan pertanian. Prinsip-prinsip bimbingan yang diberikan kepada anak. Teori audiovisual memory atau AVM. Teori ini mengandung intisari bahwa melalui pengembangan AVM dapat dikembangkan potensi lain seperti daya imajinasi, kreativitas, bakat minat dari seseorang anak karena melalui pengembangan A. Auditory, B. Visual, C. Memory. Konsep dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik. A. Hurt, mengajar dengan ikhlas dari lubuk hati bukan berdasarkan paksaan. B. Hand, memiliki keterampilan untuk berkreativitas. C. Health, pendidik harus sehat fisik dan rohani. D. Head, mempunyai wawasan berpikir luas. E. Harmonis, pendidik harus membuat anak nyaman, aman, dan menyenangkan. Implikasi teori Pestalozzi dalam pendidikan. Contoh implementasi teori AVM dalam pembelajaran anak usia dini pada berbagai lembaga pendidikan. A. Di playgroup usia 3-6 tahun. B. Di taman kanak-kanak usia 3-6 tahun. C. Di sekolah dasar usia 6-8 tahun. Jan Leithart dilahirkan di Amsterdam. Ia adalah seorang kepala sekolah menengah di Den Haag, Belanda. Leithart menyajikan suatu bentuk model pendidikan yang dikenal dengan pembelajaran barang yang sesungguhnya. Tujuan pendidikannya adalah menghasilkan manusia atau anak yang memiliki budi pekerti luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik otaknya saja, tetapi juga cerdas dalam berperilaku. Salah satu metode pendidikan yang dilaksanakan Leithart dalam menanamkan budi pekerti dan kata hati anak adalah melalui metode buah limau. Inti metode ini terletak pada konsep mengalahkan keburukan tingkah laku anak dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, ia termasuk tokoh yang sangat menekan hukuman, terutama hukuman badan, sebagai bentuk alat pendidikan. Lingkungan pendidikan. Bahan pembelajaran dari lingkungan oleh Leithart dikelompokkan dalam ketiga kategori, yaitu A. Lingkungan alam, B. Lingkungan produsen atau lingkungan pengrajin, C. Lingkungan masyarakat pengguna bahan jadi atau konsumen. Langkah pembelajaran barang sesungguhnya. Pembelajaran melalui barang sesungguhnya memiliki 5 langkah sebagai berikut. A. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak, B. Melakukan perjalanan sekolah, C. Membahas hasil pengamatan, D. Menceritakan kembali, E. Kegiatan edukasi dalam bentuk pameran. Muhammad Syafi'i adalah pendiri dari INS di Kayu Taman. Lembaga INS yang didirikan Syafi'i harus dianggap sebagai reaksi spontan terhadap corak pendidikan di masa itu, yang hanya mementingkan intelektualisme dan bercorak verbalistis, suatu pendidikan yang hanya menghasilkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh penguasa di waktu itu. Pendidikan yang diciptakan oleh beliau adalah persamaannya dengan Al-Arbeid School, berorientasi life and community centered. Hubungan dengan sekolah dan masyarakat menjadi sangat erat. Di samping ini, sistem itu didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan rasa nasional yang kuat. Syafi'i meyakini bahwa dasar-dasar pendidikan di Indonesia dan implikasinya pada anak usia dini haruslah mengembangkan A. Percaya diri, B. Berakhlak atau berususila setinggi mungkin, C. Mempunyai daya cipta, D. Berperasaan yang tajam, halus, dan estetis, E. Jasmani yang sehat dan kuat, F. Diusahakan supaya anak mempunyai darah kesatria yang berani berarti karena benar, G. Mempunyai jiwa konsentrasi, H. Pemeliharaan sesuatu usaha, I. Menepati janji, J. Hemat, K. Memenuhi kewajiban dalam belajar. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi di Sujaningrat.
Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk dapat memperoleh pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Sistem pendidikan sistem Among. Metode sistem Among ini adalah metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Care and dedication based love, yang dimaksud dengan manusia merdeka di mana mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu, bagi Ki Hajar Dewantara, pepatah ini sangat tepat, yaitu educate the head, the heart, and the hand. Pembelajaran yang diberikan olehnya kepada anak didik tidak bersifat paksaan, bahkan perilaku memimpin kadang tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya, pendidik harus bersikap ngemong atau emong. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa pendidikan harus dilakukan melalui 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.